Selamat pagi, Bapak Ibu. Kita jumpa lagi hari ini dalam persekutuan online kita. Pada hari ini, Pak Karnis Stephen akan membawakan firman bagi kita yang akan memberikan kepada kita pengertian bahwa kita selalu dicukupkan oleh kasih karunia Tuhan, ya. Nah, untuk itu kita akan membuka persekutuan kita ini dengan sebuah pujian, anugerah cukup bagiku. Tak kala ada pencobaan dan derita, anugerahnya Yesus cukup bagiku. Tak kala putus asa, tak ada orang tolong, anugerahnya Yesus cukup bagiku. Firman masuk hatiku, Roh Kudus pimpinku, bersukacita dalam cobaan, karena anugerah Yesus sungguh cukup bagiku. Percaya anugerah cukup bagiku. Tang wo shou de shi shi lian he tun gu shi hao, 主耶稣只告诉我恩典够用。每当我灰心失望、完全无助的时候，主耶稣只告诉我恩典够用。信息进入我心中，圣灵在指引我，在百般试炼中当作喜乐，因为他告诉我，大地恩典够我用，这要是大地恩典足够我用。Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih karena Tuhan sudah memeliharakan kami hari lepas hari, menolong kami dan juga memberkati kami setiap hari. Bapa, pada saat ini kami mau bersekutu mendengarkan firman-Mu, dan berikanlah kepada kami telinga yang mendengar, supaya kami juga melakukan firman-Mu. Tuhan, tolonglah di sisa hidup kami ini, kami semakin dekat kepadamu Tuhan. Berkatilah ya Bapa, anak-Mu Pendeta Karnis Stephen, supaya apa yang disampaikannya benar-benar berasal dari Tuhan. Sertailah persekutuan kami dari awal sampai akhir ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan kita akan memulai persekutuan kita ini dengan satu pujian, Yesuslah penolongku. Yesuslah penolongku, ku datang padanya.
Saatku hati gelisah, Engkaulah sahabatku. Yesuslah sandaranku, setiap hari ku mohon. Waktu badai menerpa, Kaulah perlindunganku. Firman-Mu pelita kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu teguh di surga, kasih setianya selamanya. Yesus kesukaanku, ku mau memujinya. Hanya bersama Yesus, sungguh ku bahagia. Kita akan menyanyikan sekali lagi dengan bahasa Mandarin. Yesuslah penolongku.耶稣是我的帮助，我要来亲近他。每当我的心中有找，他是我最好朋友。耶稣是我的依靠，我天天寻求他。每次遇见大风浪，他是我的避风港，他对我是我脚前的灯，也是我路上的光。他对我安定在天上，他的心思直到永远。耶稣是我的救赎，我要来赞美他，也要他与我同在，我有喜乐与平安。Ya, ingatlah selalu, Yesus itulah penolong kita. Memang tidak kelihatan, tapi ingatlah, Dia selalu menyertai kita. Ingat tiang awan dan tiang api yang selalu menyertai kita di dalam setiap keadaan kita. Jadi kalau kita merasa kesepian, ada Dia. Percayalah, Dia memperhatikan kita. Puji nama Tuhan, kita menjadi milik Tuhan kita yang hidup. Firman hari ini akan dibacakan dari Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. 诗篇第100篇，
第1节到第5节，普天下当向耶和华欢呼，你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。你们当晓得耶和华是上帝，我们是他造的，也是属他的，我们是他的民，也是他草场的羊。当倾泻进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢他，称颂他的名，因为耶和华很美善，他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, kekuatan dalam susah. Tuhan adalah penolongku, penolong setiap saat. Tuhan adalah pelindungku, perlindungan yang teguh. Tuhan kekuatan dan penolongku, Dia perlindunganku. Walau bumi berubah, gunung pun bergoncang, laut bergelombang, ombak gemuruh, tapi kita tak gentar. Oh Tuhanku, kekuatanku dan penolongku. 就是我力量，我力量，就是患难中力量，就是我帮助，我帮助，就是随时帮助，就是避难所，我避难所，就是坚固避难所。就是我力量，我帮助，为主设避难所，他的水会改变，高山水会摇动，大海翻腾，大浪涨倒，但我们绝不害怕。哦，我的主是我力量，是我帮助。Shalom Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan supaya firman Tuhan itu menjadi makanan rohani, menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Hidup jasmani membutuhkan makanan, minuman, membutuhkan segala yang ada dalam dunia. Namun jiwa kita terlebih membutuhkan firman Tuhan. Dan Roh Kudus Tuhan menolong kita untuk mengerti dan membentuk hidup kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, Tuhan yang mengasihi kami bersyukur pemeliharaan Tuhan kepada kami sampai saat ini tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Di dalam kasih karunia-Mu kami ada dan kami hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, ajar kami akan firman-Mu, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Opa Oma yang kasih dalam Tuhan, saudara-saudara sekalian, manusia termasuk kita,
tidak pernah merasa cukup. Selalu saja merasa kurang. Dan selalu kita pikir ingin ini, ingin itu. Nah, inilah menunjukkan dan inilah membuktikan bahwa kita adalah manusia yang lemah. Manusia yang terbatas. Manusia yang adalah manusiawi. Memang keadaannya manusia pada umumnya seperti itu. Namun Bapak Ibu Saudara yang kekasih Tuhan, firman Tuhan mau mengajarkan kita, mau menasihatkan kita supaya kita belajar mencukupkan diri, menyadari berkat Tuhan yang senantiasa cukup untuk kita. Nah, karena itu tema hari ini adalah cukuplah, Koulo sang tidak entian. Mari kita bersama-sama melihat di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan 10. 哥林多后书第12章第9到第10节。2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10. 哥林多后书第12章第9到第10节. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Opa, Oma, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apakah kasih karunia itu? Kasih karunia adalah segala sesuatu yang Tuhan berikan tanpa andil dari manusia, tanpa usaha, tanpa dari kemampuan manusia untuk mendapatkannya, tetapi yang diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Misalnya, kita bisa kuat, kita mendapatkan pertolongan, mendapatkan jalan keluar, mendapatkan penghiburan, mendapatkan ketenangan, ada sukacita. Semua yang kita alami, yang kita hadapi, yang kita terima, yang diberikan oleh Tuhan, itu namanya kasih karunia atau anugerah. Jadi Tuhan memberikan kepada kita menurut kerelaan, menurut waktu Tuhan, menurut kehendak Tuhan. Dia berikan kepada kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Mengapa? Firman Tuhan katakan, kasih karuniaku cukup bagimu. 为什么上帝对我们说，上帝的恩典够我们用呢？ Mengapa Bapak Ibu, Opa Oma yang kekasih Tuhan? Mengapa anugerah Tuhan itu dikatakan cukup, tapi tidak dikatakan berlimpah, tidak dikatakan seadanya, tapi cukup. Opa Oma Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersama-sama mau belajar. Cukup di sini berarti Allah menyediakan tepat pada waktunya, sesuai dengan kebutuhan kita. Allah berikan. Allah tahu kapan dia mau berikan. Allah tahu kapan kita membutuhkan. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Nah, inilah yang disebut dengan cukup, yaitu tidak berlebihan. Pas jumlahnya. Tepat pada waktunya Allah berikan. Mungkin kita meminta, kita memohon, kita mengumpulkan, tapi Tuhan yang memberikan pada waktunya. Tuhan yang menyediakan jumlahnya. Opa, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa kita belajar untuk memahami bagaimana Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Nah, inilah yang disebut dengan cukup. Pas pada waktunya, pas pada jumlahnya. Heran. Kok bisa? Persis pada waktunya. Saya ketemu dia. Pas. Tepat waktu itu. Tuhan tolong saya. Lambat sedikit saya mengalami kecelakaan. Tapi begitu saya menghampiri, mendekati satu bahaya, Tuhan ingatkan saya. Saya bisa tarik diri keluar. Nah, saudara, inilah yang disebut anugerah Tuhan. Penyertaan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Inilah yang disebut dengan jalan Tuhan. Cara Tuhan. Yang Tuhan berikan sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan kondisi kita. Dia tahu kapan dia mau memberikan kepada kita. Kapan dia memberikan kekuatan, jalan keluar. Dan apa yang Tuhan berikan itu tidak menuntut apapun dari kita. Dia berikan. Hari ini kita bisa bernafas. Kita bisa hidup. Kita bisa bertemu. Ini adalah anugerah Tuhan. Cukup enggak anugerah Tuhan? Cukup. Saya sudah alami. Opa Ama, Bapak Ibu sudah sekalian mengalaminya. Dan apa yang kita miliki sekarang itu adalah cukup. Ya. Kalau tidak cukup bagaimana? Belajar untuk mencukupkan diri. Ya. Belajar untuk memahami apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, Opa Oma yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Satu kali, waktu dulu, sudah lama sekali. Waktu saya masih kecil. Ada parit, ada got, ya, yang kira-kira 2 meter. 2 meter itu sulit juga waktu kecil itu untuk melompat. Nah, tapi pada waktu itu, dalam perjalanan melewati kebun orang, dan orang itu memelihara anjing. Begitu lewat di tempat itu, anjingnya melihat, lalu mengejar. Begitu mengejar, saya lari sekencang-kencangnya. Ya. Sehingga got atau kali yang 2 meter itu bisa dilewati. Bahkan tidak terduga itu kali 3 meter. Bukan 2 meter. Kalau biasa 2 meter kita tidak bisa melewatinya. Tapi ketika dikejar oleh anjing itu, kali yang 3 meter saya bisa lompat jauh. Bisa melewatinya. Mengapa? Karena ditekan untuk berjuang untuk lepaskan diri dari bahaya. Begitu ada ancaman, begitu ada bahaya, saya harus berusaha untuk lepas dari situ. Nah, ini kekuatan pada waktu kondisi itu, mau tidak mau kita harus pacu diri, lepaskan dari ancaman, dari bahaya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Opa Oma sekalian, Tuhan menolong kita pada waktu kita tidak ada jalan keluar. Pada waktu kita lemah, kita tidak berdaya, kita berseru kepada Tuhan. Halangan, rintangan yang ada di depan kita, Tuhan bisa membawa kita melewatinya dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Bukan kekuatan diri, bukan takut kepada ini, takut kepada itu. Tetapi ada Tuhan yang menopang kita. Kalau kita mungkin bisa takut ini, takut itu. Lalu membuat kita mengambil satu kesimpulan, mengambil satu tindakan. Tetapi Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang meneguhkan kita. Sehingga kita pada waktu kita menemui jalan buntu, pada waktu kita mengalami kesusahan,
pada waktu kita menghadapi sakit penyakit, pada waktu kita merasa tidak berdaya, tidak mampu, pada waktu kita merasa sendirian, Tuhan menguatkan kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan mengirim orang untuk menghibur kita. Tuhan mengirim orang untuk menolong kita. Inilah penyertaan Tuhan. Inilah kekuatan yang Tuhan berikan. Yang Tuhan berikan tepat pada waktunya. Tepat pada caranya. Tuhan menolong kita. Opa Amo, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita tepat pada waktunya. Tepat pada jumlah. Dan tepat pada caranya. Yang lama, yang kita merasa sudah tidak tidak ada lagi, Tuhan gantikan yang lama dengan yang baru. Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Tepat pada waktu kita membutuhkan, tepat pada waktu kita mengalami jalan buntu, dan Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan penghiburan. Tuhan memberikan, mungkin kita yang berobat, Tuhan memberikan petunjuk dokter. Namun sebelum semuanya kita jalankan, ingat, berdoa terlebih dahulu. Ya. Berdoa terlebih dahulu. Kami, waktu anak kami masih kecil, kami menemui hal yang sama. Tuhan sembuhkan anak saya, Tuhan sembuhkan anak saya. Dalam 1 minggu tidak sembuh-sembuh. Minum obat semua sudah dicoba. Kalau menurut kedokteran atau anjuran dokter harus bawa ke rumah sakit dan opname. Tapi kami tidak membawakannya. Lalu kami berdoa, Tuhan sembuhkan, Tuhan buka jalan. Nah, hampir 1 minggu, akhirnya Tuhan menolong kami. Padahal penyakit yang dihadapinya, kalau dibilang berat juga. Tapi waktu itu sudah kekurangan cairan. Nah, kami tetap hanya berdoa kepada Tuhan. Karena juga tidak ada biaya untuk masuk rumah sakit. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kami sifatnya tidak mau utang pinjam sama orang. Tapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan Tuhan menolong kami. Kami berdoa. Setelah kami berdoa, kami jalan beberapa langkah. Lalu Tuhan mengirim orang. Membawa kami ke tempat satu orang. Yang tepat pada waktu dan caranya. Dan melalui orang itu anak kami. Setelah diberikan obat, setengah jam kemudian sudah sehat kembali, sudah bisa lari, sudah bisa makan minum, sudah bisa bermain dengan bebas. Nah, puji syukur kepada Tuhan. Jadi Tuhan senantiasa ada jalan keluar bagi kita ketika kita mengandalkan Dia. Firman Tuhan di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Nah, Opa Amua, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan kita adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Apa yang Tuhan sediakan? Tuhan sediakan tepat pada waktunya, tepat pada caranya, tepat pada jumlah yang kita butuhkan. Tentu kita banyak mengalami pergumulan, banyak mengalami persoalan dalam hidup. Ini, itu, dalam rumah tangga, anak, cucu, menantu, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Dan Tuhan cukupkan. Opa-oma, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana dan apa artinya cukup atau hidup dalam cukup yang dikatakan firman Tuhan? Apa artinya? Kita belajar dari firman Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Yang kedua artinya,
bahwa Allah sedang melatih kita untuk mengenal dan memahami kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita. Kita mau memahami kehendak Tuhan, maka Tuhan latih kita. Paulus berkata, di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Firman Tuhan berkata kepada Paulus, dan hari ini menguatkan kepada kita. Justru dalam kelemahanlah kuasaku, kuasa Tuhan dinyatakan. Saat kita tidak ada jalan keluar, Tuhan memberikan jalan keluar. Saat kita lemah, Tuhan menguatkan kita. Tuhan menopang kita. Tuhan mengirim orang, mengutus orang untuk menolong kita. Saat kita tidak ada jalan keluar, bahkan tidak ada orang datang menolong kita, Tuhan sendiri hadir menguatkan kita, memelihara kita, tidak sampai menghadapi bahaya, tidak sampai mengalami hal-hal yang menakutkan. Mengapa? Karena Tuhan tahu kebutuhan kita. Karena Tuhan tahu apa yang Dia harus lakukan, apa yang harus Dia bertindak untuk orang yang Dia kasihi. Allah lakukan tepat pada waktunya. Allah melihat kita butuh apa, Allah cukupkan, Allah sediakan. Allah melihat berapa jumlah yang kita butuhkan, Allah sediakan. Allah melihat kita ingin ini, ingin itu. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan buka jalan. Bukan cara begini, Tuhan ubah caranya yang lain. Nah, indah sekali ketika kita bersandar percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan mengajar kita untuk belajar mengerti, belajar mencukupkan diri. Orang Israel di bawah kepemimpinan Musa bersungut-sungut kepada Tuhan dan kepada Musa di padang gurun. Mengapa kamu membawa kami ke padang gurun ini menderita? Tidak seperti di Mesir, kami lebih enak di Mesir, bisa makan daging semuanya cukup mewah, enak. Tapi Tuhan mau mengajar orang Israel, mengajar kepada Musa sebagai pemimpin, bahwa Tuhan senantiasa menyediakan tepat pada waktunya. Apa yang Tuhan sediakan? Tuhan bilang, kau harus bangun pagi-pagi, memungut mana yang diturunkan oleh Tuhan. Mana itu seperti roti-roti kecil yang dikumpulkan putih supaya dimakan. Waktu mengumpulkannya harus bangun pagi-pagi. Tidak boleh sampai siang. Nanti siang itu sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Nah, terus tidak boleh mengumpulkan lebih banyak dari yang dibutuhkan. Hari ini saya kumpulkan banyak-banyak, besok tidak usah datang, tidak usah kumpulkan. Hari ini saya kumpulkan banyak-banyak, melampaui jumlah anggota keluarga, jumlah yang dibutuhkan. Tuhan bilang tidak boleh. Harus bangun pagi mengumpulkannya setiap hari. Dan harus mengumpulkannya sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan. Nah, ketika mereka melanggar, terjadi apa yang disebut dengan kebusukan, yaitu barang mereka kumpulkan busuk, bau, dan tidak berguna lagi. Bangun pagi-pagi, Allah sediakan berkat baru setiap pagi. Setiap pagi Tuhan sediakan yang baru. Tuhan gantikan yang lama, tidak berfungsi lagi. Tuhan gantikan yang baru. Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan menyediakan tepat pada waktunya Tuhan. Inilah yang disebut dengan cukup. Belajar mencukupkan diri. Artinya kita tidak tamak. Kita tidak mencari-cari apa yang sudah ada. Kita tidak meminta-minta kepada orang lain. Tetapi apa yang Tuhan berikan,
kita belajar untuk mencukupkan diri. Kita belajar untuk menyadari inilah cara Tuhan. Inilah yang diberikan oleh Tuhan untuk kita terima, untuk kita bersyukur dengan keadaan kesehatan kita, kebutuhan kita, waktu kita. Tuhan yang menopang kita. Keluarga kita, saudara-saudara kita, siapapun yang ada di antara kita, Tuhan mengasihi kita. Tuhan menopang kita. Ajar kita supaya kita mengerti ini yang Tuhan kehendaki. Kita tidak minta banyak, kita belajar tahu, mau mengucap syukur kepada Tuhan. Tahu bahwa inilah yang Tuhan berikan. Saya harus cukupkan diri. Belajar mencukupkan diri. Tidak berlebihan dan tidak mubazir. Tidak menyediakan apa yang ada. Tidak berfoya-foya. Tetapi apa yang Tuhan berikan, kita gunakan dengan bertanggung jawab. Kita gunakan dengan taat untuk menyenangkan Tuhan. Bahwa segala yang Tuhan berikan, segala yang Tuhan izinkan, itu untuk menguatkan, melatih iman kita. Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada orang yang meminta sakit, bukan? Tidak ada orang yang meminta susah. Tidak ada orang yang meminta menderita. Apa yang diminta oleh manusia? Senang, bahagia, berkat, sehat, kaya, makmur, pinter. Berapa banyak orang yang meminta cukup dan berkecukupan atau belajar menjadi cukup, mencukupkan diri. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mengajar kita untuk mencukupkan diri. Untuk mengerti bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita membutuhkan iman untuk selalu dilatih, dibentuk sehingga kuat di dalam Tuhan. Kita bersyukur atas setiap situasi dan kondisi, masalah yang kita hadapi, yang Tuhan izinkan terjadi. Karena dalam bersyukur terletak kekuatan yang Tuhan berikan. Di dalam kita bersyukur ada kekuatan yang daripada Tuhan menopang kita. Karena di dalam kelemahan kita, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar. Ketika kita tidak berdaya, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan turunkan tangannya, menopang, menuntun, memberkati, membangkitkan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menopang kita. Tuhan meneguhkan kita dalam perjalanan kehidupan, memberikan kita kuasa, memberikan kita semangat, memberikan kita tepat pada waktu dan cara Tuhan. Kita belajar untuk mencukupkan diri. Untuk bersyukur dengan segala yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami boleh bersama-sama menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu, berkati semua saudara-saudara kami. Supaya semakin hari semakin dikuatkan. Tahu akan berkat-berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dan belajar untuk terus mencukupkan diri dengan apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Sehingga iman kami semakin teguh, semakin kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sambut firman tadi dengan pujian melangkah dalam anugerah. Kaulah Tuhanku yang penuh
jalanku, gunung dan lembah dalam lindunganmu. Hanya kau kenal dan mengasihiku, janji yang tak berubah hidupku ialah berkat. Setiap langkahku adalah anugerah, tangan kasih-Mu pegangku erat. Setiap langkahku penuh pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun jalan hidupku.你是我的主，你若走正义路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独，你爱我，认识我，永远不变的允许，这一生都是有福。一步又一步，这是恩典之路。你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路。你爱你手牵引我走是人生路。Kita akan membawa persembahan kita sekarang dan kita akan mendengarkan pujian dari Ibu Meling, sebuah pujian yang indah, seperti wanita yang menangis di bawah kaki Tuhan Yesus, di mana wanita ini sangat merasakan kebaikan Tuhan, dan mari kita juga tetap akan setia kepada Tuhan Yesus sampai kita menutup mata. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, oh mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, oh mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap
tetap setia untuk melayanimu. Mari kita berdoa syukur kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau memperhatikan kehidupan kami, mencukupkan setiap apa yang kami perlukan. Bila mana kami sakit, Engkau pun ada di sana. Bila kami bersedih, Engkau pun juga menghiburkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk memberi sedikit uang kami sebagai persembahan syukur kami. Terimalah ya Bapa, persembahan kami yang tidak berarti ini, biarlah di tangan-Mu semuanya menjadi berkat. Tuhan, berkatilah juga hidup kami yang sudah tinggal sedikit hari lagi, supaya kami senantiasa berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih jika selama masa pandemi ini rumah tempat tinggal kami dapat menjadi tempat ibadah bagi setiap kami orang-orang percaya kepada Tuhan. Biarlah dengan cara Tuhan ini, iman kami terus bertumbuh, bertambah kuat, berakar dan berbuah lebat. Melalui sikap, perbuatan, dan perkataan kami boleh memuliakan nama Tuhan senantiasa. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Limpahkanlah belas kasihan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, agar COVID-19 ini dimusnahkan di seluruh dunia, terutama di Indonesia dan terlebih lagi di kawasan Kelapa Gading ini. Tuhan lindungi, Tuhan berkati agar para lansia di Pemberi Kelapa Gading ini selalu diberi kekuatan kesehatan, dijauhkan dari sakit penyakit. Kiranya tangan kasih setia-Mu senantiasa memelihara dan melindungi kami semua, selalu diberi kekuatan dan kesehatan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga mohon pertolongan-Mu ya Bapa. Tolonglah selamatkan bangsa dan negara Indonesia dari masalah inflasi yang mendunia saat ini, agar Tuhan selalu memberkati mereka, para usahawan, para wira swasta, karyawan, dan semua para pekerja yang berusaha memperjuangkan kehidupannya, agar mereka dapat bersatu padu, saling menolong, saling melengkapi, sehingga perekonomian dapat berjalan dengan lancar, bisa dipulihkan kembali, keadaan yang aman, yang sejahtera, dan Tuhan juga memberi hikmat kepada para pejabat negara agar mereka menerapkan peraturan yang adil untuk kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia ini, sehingga kami dapat hidup bersatu padu untuk mewujudkan Indonesia yang aman, tentram, damai, dan sejahtera, yang semuanya menuju ke arah yang lebih baik lagi. Tuhan, kami mau menyerahkan doa-doa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah mendengar doa kami, dan biarlah Tuhan memberi yang terbaik untuk setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita sudah mau mengakhiri persekutuan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita pun akan menyanyikan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Sampai ketemu lagi pada hari Jumat di depan. Jaga kesehatan selalu. Jangan lupa olahraga, jalan kaki pagi-pagi sebentar saja, setengah jam. Ya. Jangan lupa juga berdoa setiap hari. Makan dan tidur istirahat yang cukup. Tuhan berkati. Bye-bye.